Mutiara Hikmah. Jangan sisakan sebutir nasi di piringmu. Dikisahkan di sebuah kerajaan kecil, sang raja memiliki seorang anak yang sangat dimanja. Di hadapan raja dan permaisuri, sikap si pangeran kecil ini baik dan menyenangkan. Tapi di belakang mereka, sikapnya berubah total menjadi anak yang kurang ajar. Merasa sebagai putra mahkota kerajaan, sang anak tumbuh menjadi anak yang tidak tahu sopan santun dan tidak mau menghargai orang lain. Walau dibenci dan dijauhi, tetapi pangeran kecil ini masih punya satu-satunya sahabat seusia yang setia kepadanya, yakni anak laki-laki dari pengasuhnya. Suatu hari, pangeran kecil ini meminta si bocah untuk menemaninya makan siang di ruang makan istana. Dalam artian, si bocah diminta menunggu dan melihat si pangeran makan dari pojok ruangan. Sesaat sebelum makan, pangeran kecil terlihat seperti menundukkan kepala seolah sedang berdoa. Sejenak kemudian, sang pangeran mulai melahap segala hidangan yang tersaji di meja makan. Segala jenis makanan pun dicicipinya. Beberapa kali ia hanya mencuil dan menggigit makanannya, lalu memuntahkan dan membuang sisanya di meja. Meja makan pun jadi berantakan dan sisa-sisa makanan berserakan di mana-mana. Sang pangeran seperti sedang mengolok-olok sahabatnya yang hanya berdiri memandanginya itu. Tapi bukannya merasa terhina, si bocah kecil itu malah tersenyum-senyum sedari tadi. Sang pangeran kecil pun akhirnya tersinggung. Lalu berkata, "Hai, apa yang kamu tertawakan? Dari tadi aku lihat kamu tertawa melihat aku makan. Bahkan saat aku berdoa dan mengucap syukur kamu juga tertawa," kata si bocah kecil dengan berani pun menyaut. Pangeran tadi berdoa dan mengucap syukur, namun cara makan dan memperlakukan makanan kok tidak sesuai. Jadi buat apa berdoa dan bersyukur sebelum makan? "Ah, sok tahu kamu, makananku berlimpah ruah, aku boleh melakukan apa saja terhadap makanan itu," jawab sang pangeran kecil. "Ayo, sekarang ikut aku ke gudang, aku akan tunjukkan berlimpahnya bahan makanan yang aku punya," kata si pangeran. Maka akhirnya kedua sahabat itu pun segera pergi ke gudang bahan makanan kerajaan. Sesampainya di gudang bahan makanan, ternyata ada seorang pegawai istana yang sedang menerima pajak beras dari beberapa petani. Maka si pangeran pun berpura-pura menjadi raja yang bijak. "Hai rakyatku, terima kasih ya. Bagaimana panen padi kalian?" "Maaf pangeran, panen kali ini buruk sekali pangeran," jawab salah seorang petani ketakutan. "Sawah ladang dihancurkan hama. Kami tidak tahu anak istri kami besok akan makan apa. Kami hanya bertahan hidup dengan sedikit makanan. Jadi, mohon ampuni kami yang hanya mampu mempersembahkan sekantong beras ini. Tetapi, beras yang kami persembahkan ini adalah beras terbaik yang kami miliki." Mendengar jawaban itu, pangeran kecil tersentak dan baru tersadar. Ternyata, rakyatnya sangat menderita dan terancam kelaparan. Sementara dirinya justru menyia-nyiakan dan membuang-buang makanan yang begitu berharga di meja makannya. Si pangeran kecil kemudian lari meninggalkan tempat itu karena merasa malu pada dirinya sendiri. Dan sejak itu, perlahan-lahan tingkahnya pun berubah menjadi lebih sopan dan mau menghargai orang lain dan makanan.
Setiap kali hendak makan, ia pun mengingatkan dirinya sendiri, "Jangan sisahkan sebutir nasi di piringmu." Ya, itulah kawan, kisah pangeran kecil yang penuh dengan harta berlimpah. Mungkin di antara kita sejak kecil, kita telah dididik untuk selalu berdoa, mengucap syukur atas semua berkat yang diberikan Tuhan. Namun, perlu diingat kembali, mengucap syukur bukan sekedar berdoa, bukan pula hanya sekedar melaksanakan formalitas saja. Namun lebih dari itu, rasa syukur kita harusnya disertai dengan sikap menghargai dan menghormati orang lain dalam kehidupan keseharian kita. Sebelum butiran nasi yang kita makan sehari-hari memuaskan dan mengenyangkan perut kita misalnya, pikirkan betapa banyak kerja dan kegiatan yang mendahulinya. Bila kita mampu menghargai arti sebutir nasi serta orang-orang yang menghasilkannya, maka dasar pengertian dan kebijaksanaan itu akan melahirkan sikap mental positif dari dalam kehidupan kita. Intinya, doa dan syukur haruslah didasarkan pada perbuatan nyata dan pengertian yang benar-benar mengenai apa yang kita lakukan. Jika setiap doa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita disertai dengan pengertian kebijakan untuk menghargai segala usaha dan jeripaya orang lain, serta tidak menyia-nyiakan berkat yang sedang kita nikmati, niscaya mereka kelak akan tumbuh menjadi orang-orang yang luhur budi pekertinya. Sekian Mutiara Hikmah kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe cerita ini ke banyak orang agar lebih menginspirasi. Baru saja Anda simak Mutiara Hikmah dipersembahkan oleh